Halo guys, welcome to the home lagi bersama saya yang paling tampan di YouTube, Manggaul in the house. Bagaimana kabar kalian geng? Semoga semuanya sehat selalu ya. Quotes of the day untuk kalian pada hari ini adalah hidup akan terasa lebih sulit apabila makan bubur pakai sumpit. Nah, pada kesempatan kali ini Manggaul mau merangkum sebuah film yang berjudul Plan yang dirilis pada tahun 2023. Mengisahkan tentang seorang pilot yang terjebak di wilayah berbahaya saat ia terpaksa mendaratkan pesawat komersialnya yang disebabkan oleh badai. Setelah berhasil mendarat di sebuah pulau asing, semua penumpang malah disandera oleh sekelompok teroris yang kejamnya di luar nalar. Kalau kalian berpikir ini hanyalah film survival biasa, weleh-weleh kalian salah besar. Daripada kalian semakin penasaran, kencangkan sabuk pengaman, regangkan hubungan dengan mantan, ambil bantal dan guling, dan kita langsung ngealur cerita cuy. Kisah dibuka dengan diperlihatkan seorang pilot yang terburu-buru karena keterlambatannya dalam penerbangan menuju ke kota Tokyo. Sebelum masuk ke dalam pesawat, ia sempat menelpon putrinya yang bernama Daniela untuk menginformasikan bahwa dirinya berjanji tidak akan terlambat dalam pesta mereka. Pada penerbangan kali ini, sang pilot yang bernama Kapten Brody Torrance akan ditemani oleh seorang co-pilot dari Hong Kong bernama Samuel Dell. Tak lama, seorang informan datang memberitahu bahwa penerbangan kali ini akan terdapat badai yang begitu dahsyat. Kapten Torrance pun memilih untuk mengubah jalur pesawat menjadi sedikit lebih jauh. Akan tetapi, hal tersebut ditentang oleh pihak maskapai dikarenakan penumpang yang mereka bawa hanyalah 14 orang, yang dimana hal tersebut akan membuat anggaran maskapai menjadi lebih besar. Do our iPads control the weather like his does? Sebelum lepas landas terjadi suatu masalah di mana sang kapten diminta untuk membawa 2 penumpang tambahan. Yang satu adalah seorang FBI, sementara yang satunya lagi merupakan tersangka kasus pembunuhan yang bernama Louis Gasper. Awalnya Kapten Torrance menolak dengan alasan takut membuat penumpang yang lain merasa tidak nyaman. Namun setelah negosiasi yang cukup lama, akhirnya Kapten Torrance mengizinkannya dengan syarat mereka berdua harus duduk jauh di belakang pesawat. I'm sure everybody's seen our special guest up the back. Just keep your interactions with him to a minimum, that's all. Setelah 20 menit mengudara, badai yang diinformasikan tadi akhirnya menampakkan diri sehingga terjadilah turbulensi yang mengguncangkan pesawat sangat keras. Hal tersebut membuat Kapten Torrance harus menaikkan pesawat sampai 40.000 kaki dari batas cruising pesawat. Ketika pesawat di atas 40.000 kaki, Kapten Torrance bernafas lega karena ia merasa pesawat sudah aman terkendali. Kapten Torrance yang merasa bersalah segera pergi ke belakang untuk mengecek para penumpang yang pastinya sedang ketakutan luar biasa. Tapi tiba-tiba petir datang menyambar dan menghanguskan avionik, sehingga pesawat mengalami hilang kendali. Segera kepala pramugari meminta seluruh penumpang untuk memakai seatbelt dan tidak pergi dari tempat duduk mereka. Namun peringatan tersebut dihiraukan oleh seorang agen FBI yang menjaga narapidana tadi dan endingnya ia pun harus mati. Everyone stay in their seats, please. Kapten Torrance dan Samuel bersiap untuk segala kemungkinan. Mereka hanya mengandalkan kekuatan baterai darurat pesawat mengingat mesin pesawat yang tak bisa dihidupkan. Awalnya mereka memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di sebuah lautan Filipina. Namun karena dirasa gelombang sangat besar, mereka akhirnya mendaratkan pesawat di sebuah pulau asing. Pulau tersebut merupakan pulau terpencil yang berada di kawasan Filipina bernama Desa Jolo. Sebelum landing, Samuel Dell memperingati sang kapten bahwa tempat yang akan dituju merupakan tempat yang berisi orang-orang anti pemerintah, di mana mereka tidak segan-segan membunuh jika tuntutan mereka tidak terpenuhi. Bahkan, konon kabarnya pemerintah Filipina sendiri sudah tidak mau ambil pusing dengan wilayah tersebut. Help me with the brakes, Stanley! On it! Get everyone off now! Setelah berhasil mencapai daratan, tentunya para penumpang bertanya-tanya dan menunjukkan sikap yang sangat kecewa. Kapten Torrance kemudian menjelaskan bahwa mesin mereka mengalami kerusakan avionik atau gagal fungsi pada sistem mesin pesawat. Tapi sebagaimana seorang kapten, ia berjanji akan sepenuhnya bertanggung jawab akan keselamatan mereka. Kapten Torrance bersama dengan Samuel segera pergi memeriksa keadaan pesawat. Mereka kemudian berspekulasi bahwa mesin pesawat dapat diperbaiki, akan tetapi kendala utamanya ada di bahan bakar pesawat.
Ya, karena kejadian pendaratan tadi alhasil seluruh bahan bakar pesawat terpaksa dibuang agar tidak terjadi ledakan. Karena tak ingin berlama-lama lagi, Kapten Torrance memutuskan untuk mencari bantuan di dalam hutan. Ia terpaksa melepas borgol milik Gasper untuk menemani dirinya mencari bantuan, padahal dalam hati Kapten Torrance ia sangat takut dengan pilihannya itu. Untuk mencairkan suasana, Kapten Torrance bertanya kepada Gasper perihal tanda militer yang berada di pisau miliknya. Gasper pun menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang mantan militer pasukan khusus sampai pada 15 tahun yang lalu ia tak sengaja membunuh seseorang. Gasper terus saja mengajak Kapten Torrance berbicara sampai Kapten Torrance tak sadar bahwa Gasper telah menghilang dari dirinya. Mau tak mau, Kapten Torrance harus melanjutkan perjalanannya seorang diri. Sesaat setelah itu, Kapten Torrance berhasil menemukan radio dan telepon genggam di sebuah gedung tua. Ia pun mencoba menelpon pihak kepolisian. Namun siapa sangka pihak kepolisian malah menganggapnya adalah sebuah modus penipuan. Percobaan kedua dilakukan dengan menelpon anaknya, ya betul si Delia tadi. Kapten Torrance memberitahukan seluruh kejadian yang terjadi pada dirinya dan para penumpang, serta ia juga mengirimkan titik koordinat pesawat untuk dibawa ke manajemen maskapai pesawat tersebut. Belum sempat mengatakan I love you, ia disambut oleh seorang dari anak buah Mang Junmar. Mang Junmar merupakan ketua daripada desa Jolo. Ia merupakan orang nomor 1 yang paling kejam dan sadis di wilayah tersebut. Dengan berbekal ilmu bela diri yang minim, Kapten Torrance terus saja melawan balik sampai pada akhirnya ia berhasil menumbangkannya. Tak lama terdengar suara tembakan yang membuat Kapten Torrance bersembunyi ketakutan. Rupa-rupanya itu adalah Gasper. Ia ternyata tidak meninggalkan Kapten Torrance, melainkan melakukan planking ke arah belakang. Drink it all. Hurry. We gotta move. Di waktu yang bersamaan, para manajemen maskapai telah mendapatkan info dari Delia. Mereka kemudian menyusun segala rencana yang bisa mereka lakukan. Mereka tahu bahwa lokasi pesawat berada di kepulauan yang anti pemerintah, sehingga salah seorang yang disebut ahli strategi kemudian berkata tidak ada cara lain selain mengirimkan tentara khusus. Roger that. Set security. Go police up the chutes, get them out the open. Balik kepada Kapten Torrance, di sini Gasper mengajaknya untuk mengecek beberapa ruangan di gedung tersebut, berharap mereka mendapatkan amunisi dan bahan makanan. Tapi yang mengejutkan, di salah satu ruangan malah terdapat sebuah darah yang berceceran di sekujur lantai. Mereka juga mendapatkan sebuah kamera yang masih berfungsi yang astaga bin astagoi isinya adalah rekaman pembantaian orang-orang yang disandera oleh mereka. Dijelaskan di sini jika pemerintah tidak mau memenuhi tuntutan mereka, maka satu persatu para sandera akan disiksa sampai mati. Hal itu pun membuat Kapten Torrance sangat mengkhawatirkan para penumpangnya. Mereka yang telah sampai ke tempat para penumpang ternyata sudah terlambat. Alhasil mereka hanya bisa melihat salah seorang penumpang ditembaki. Awalnya Kapten Torrance ingin menunjukkan diri karena tahu para penumpang akan terus ditembaki jika tidak memberitahu lokasi pilot mereka. Hanya saja Gasper terus menahannya. Setelah kepergian para militan dan penumpang, Kapten Torrance beserta Gasper membantai para militan yang masih berada di situ. Salah seorang dari militan diinterogasi mengenai kemana para penumpang akan dibawa dan apa yang menjadi dasar mereka menyandera para penumpang. Setelah dirasa sudah mengetahui seluruh jawaban, Gasper pun menembak mati militan tersebut. Sungguh kejam. Kemudian Kapten Torrance berinisiatif menuliskan lokasi tempat persembunyian para militan dengan harapan para tentara khusus yang dikirim bisa menyusul mereka nantinya. Name! Country! Name. Country. Sabo Dali, Hong Kong. Berselang beberapa menit kemudian, sampailah mereka di markas persembunyian para militan. Di sini mereka mengendap-endap dan terpaksa membunuh satu persatu anak buah Mang Junmar. Langkah demi langkah terus dilakukan dengan sangat hati-hati. Mereka tahu bahwa di depan sana penjagaannya sangat ketat. Dengan kerjasama yang begitu heroik, mereka pun berhasil menemukan para penumpang. Selanjutnya mereka harus mengatur rencana bagaimana agar mereka semua bisa keluar dari keadaan selamat. Satu-satunya cara yang terpikirkan adalah menaiki sebuah bus milik para militan. Setelah semuanya masuk ke dalam mobil, Gasper membawa kabar buruk di mana gerbang pintu keluar dijaga ketat oleh para anak buah Mang Junmar yang pada akhirnya mereka tak bisa menggunakan cara tersebut. Melihat kecemasan yang terpampang jelas di muka para penumpang, akhirnya Kapten Torrance memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Kapten Torrance kemudian keluar dan memanggil Mang Junmar untuk menegosiasikan pertukaran dirinya dengan para penumpang. Sayangnya Kapten Torrance malah ingin dihabisi oleh salah seorang dari mereka. Tapi tiba-tiba
Serangan demi serangan terus dilontarkan di antara dua kubu. Setelah itu mereka pun segera pergi menggunakan bis menuju lokasi pesawat mereka. Kini mereka hanya memiliki waktu kurang dari 15 menit untuk pergi dari wilayah Jolo. Kapten Torrens segera menyuruh seluruh penumpang untuk masuk ke dalam pesawat, sementara para tentara menjaga arah kedatangan dari Mang Junmar. Tak berselang lama kedatangan Mang Junmar dan anak buahnya disambut hangat oleh para tentara. Tembakan terus saja dilesatkan, hujan peluru menghantui para penumpang. Pertempuran berdarah yang tak bisa dihindarkan membuat kaki Kapten Torrens mendapat sedikit tembakan. Ia tetap berjuang menuju ruang kendali pesawat. Sementara Jasper mengatakan bahwa ia tak akan ikut bersama mereka karena statusnya yang masih tersangka. Oleh sebab itu ia menyuruh seluruh tentara untuk masuk ke dalam pesawat selagi dirinya membantu dari arah bawah. Kebetulan di saat itu Jasper kehabisan peluru. Ia mencari sisa-sisa peluru di sebuah tumpukan kotak di dekat situ. Tapi ternyata ia malah menemukan sebuah uang yang berada di dalam koper. Yang usut punya usut itu adalah uang bayaran para tentara bayaran. Sementara Mang Junmar tidak teralihkan, ia tetap saja fokus menembakkan pesawat yang sudah menyala dari tadi. Kini kesempatan Mang Junmar dan anak buahnya tersisa sekali, yaitu dengan menembakkan peluru RPG ke arah pesawat. Beruntung Jasper berhasil menggagalkan tembakan mereka. Selanjutnya Mang Junmar mengambil alih tembakan itu dan boom, meledak. Lost right engine. Shut it down now. Di atas udara pesawat mereka ternyata masih bermasalah. Alhasil Kapten Torrens dan Samuel Dale memutuskan untuk mendarat di sebuah pangkalan udara di dekat situ. Berkat usaha dan kerja keras mereka, pesawat itu pun berhasil mendarat dengan selamat. Mereka semua kemudian disambut oleh para medis dan polisi setempat. Apresiasi yang ditunjukkan oleh para penumpang membuat pilot dan co-pilot merasa bangga dengan tanggung jawab mereka. Dan begitulah endingnya. Tamat, ending yang sungguh tertebak. It's me. I'm coming home. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kebanyakan orang yang gagal dalam menggapai mimpi mereka gagal bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi dari kurangnya komitmen. Berhenti menyalahkan orang lain, beranilah untuk memulai mengambil tanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang ada. Ingat, jika kita dipercayakan dengan hal-hal yang besar, maka mulailah dengan bertanggung jawab pada hal-hal yang kecil. Saya Manggaul dan segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata, dan juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mau menonton karya yang tidak sempurna ini. Satu permintaan terakhir untuk penonton setia Manggaul, coba kalian tuliskan di kolom komentar video apa yang selanjutnya harus kita review, oke? Sekian dulu bacotan santuy kali ini, see you in the next content dan jangan lupa bilang meledak.